Pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar baru dengan mencampur BBM jenis solar dengan minyak kelapa sawit menjadi biodiesel. Tahun depan, campuran solar dengan minyak sawit itu diupayakan bisa mencapai 50% atau biodiesel 50% atau B50. Sebagaimana diketahui sebelumnya, saat ini Indonesia sudah menggunakan B35. Nah, di Januari 2025, pemerintah akan melaunching penggunaan B40. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan program B40 yang ditargetkan sudah mulai bisa berjalan pada 1 Januari 2025. Setelah itu, Bahlil mengatakan pihaknya akan mulai mempersiapkan program B50 bisa berjalan usai program B40 dikomersialisasikan. Tahapan produksi biodiesel dari minyak sawit atau CPO dibagi menjadi beberapa tahapan proses utama. Yang pertama, pemurnian CPO melalui refining process. Dalam proses ini, minyak kelapa sawit mentah akan dibersihkan dengan cara degumming, atau pemisahan antara minyak dengan getah dan lendir. CPO akan diputihkan dengan menggunakan material bleaching earth untuk menghasilkan RBPO. Meskipun telah melalui proses degumming dan bleaching, RBPO masih mengandung bau dan rasa. Oleh karena itu, perlu proses selanjutnya yaitu tahap deodorasi atau distilasi dengan uap air, sehingga menghasilkan produk RBDPO atau Refined Bleached Deodorized Palm Oil. Tahap kedua adalah transesterifikasi dan pemisahan gliserol. RBDPO melalui refining proses mengandung asam lemak. Kemudian diproses secara transesterifikasi. RBDPO akan dialirkan masuk ke dalam reaktor utama dengan ditambahkan metanol kurang lebih 10-14% dan katalis basah kurang lebih 0,5-1,5%. Proses transesterifikasi ini akan mengeluarkan dua output, yaitu crude flame dan metanol dan gliserol. Gliserol inilah yang biasa diolah menjadi bahan makanan, bahan kosmetik, pasta gigi, larutan kimia, tinta printer, dan lain-lain. Tahap ketiga adalah proses pemurnian biodiesel. Crude flame hasil proses transesterifikasi tadi selanjutnya diproses di tahap pemurnian dengan dua cara, pencucian dan pengeringan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pengotor yang terdapat pada crude flame. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air untuk melarutkan pengotor. Setelah pencucian, crude flame masih mengandung sebagian air yang tercampur secara emulsi. Sehingga, untuk menghasilkan biodiesel murni, flame dikeringkan pada dryer dengan kondisi vakum 30-50 kPa dan temperatur 60-80 derajat Celcius. Biodiesel inilah yang kemudian 100% siap didistribusikan. Program biodiesel, kata Bahlil, menjadi salah satu upaya pemerintah untuk bisa mencapai visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam program swasembada energi dalam negeri. Program biodiesel itu sendiri diklaim bisa menjaga ketahanan energi di Indonesia. Bukan tanpa alasan, Indonesia sendiri memiliki sumber sawit atau CPO yang melimpah sebagai bahan baku biodiesel. Yang jelas, program biodiesel ini diklaim tidak akan mengganggu ketersediaan minyak sawit untuk pangan di Indonesia. Caranya, mengurangi jumlah ekspor CPO untuk bisa memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola
supaya merata, supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas, tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai itu? Kita mencapai itu karena kita benar-benar harus mengakui bahwa landasan, fondasi kita sekarang sudah kuat. Dan ini harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya, malas menghormati orang tuanya sendiri, malas menghormati guru-gurunya sendiri. Ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga malas tepuk tangan. Kita malas memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ini keberhasilan. PDB kita naik, neraca perdagangan kita tambah baik, cadangan devisa kita membaik. Ini adalah landasan. Kita bangun gedung harus pakai landasan. Tidak mungkin kita tinggal landas kalau landasannya tidak kuat. Saudara-saudara, fondasi solid tadi, produsen nikel nomor 1, produsen kelapa sawit, bukan kepala sawit ya, kelapa sawit, nomor 1 di dunia. Eropa boikot kita, saya jawabnya apa? Saya jawabnya, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Asal tahu saja, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di Indonesia Brazil Business Forum Rio de Janeiro menegaskan Indonesia akan mengembangkan produksi biodiesel 50% atau B50 pada tahun 2025. Produksi diesel dicampur dengan minyak kelapa sawit itu akan dilakukan oleh Indonesia sendiri. Prabowo mengakui bahwa Brazil memang negara yang lebih maju dalam penggunaan energi biofuel dari tanaman. Saat ini, ungkap Prabowo, Indonesia sudah berhasil memakai biodiesel 35% atau B35. Di tahun depan, Indonesia akan meluncurkan B40